Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Yuliana dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen dengan NIM 23612010119. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 atau pengantar akuntansi. Pengertian akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan. Tujuan akuntansi ini tuh apa sih? Tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini ada yang namanya konsep biaya. Konsep biaya ini ada dua, konsep biaya objektivitas dan konsep biaya pengukur. Biaya objektivitas adalah pencatatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti objektif. Sementara konsep biaya pengukuran adalah data ekonomi yang dicatat dalam bentuk rupiah. Akuntansi. Nah, rumus persamaan akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha. Contohnya kayak kas, terus tanah, terus perlengkapan yang dibutuhkan. Nah, liabilitas itu apa sih? Liabilitas adalah klaim aset atas kreditor. Nah, ekuitas apa sih? Ekuitas itu adalah klaim aset atas pemilik. Nah, jadi kita langsung latihan soal aja yuk. Yang pertama, ada transaksi CV Jaya Abadi pada bulan Juni 2020. Nah, pada tanggal 1 Juni 2020 ini CV Jaya membuka rekening di bank dengan setoran awal 30 juta. Tanggal transaksinya tadi kita masukin tanggal transaksi yang pertama adalah tanggal 1 Juni 2020. Nah, yang berubah adalah pada kolom aset, yaitu kita memiliki kas atau pemasukan sebesar 30 juta. Nah, ekuitas pemilik ini juga berubah menjadi modal 30 juta. Tanggal 7 Juni 2020, CV Jaya membayar 20 juta untuk membeli tanah. Nah, kalau untuk membeli tanah ini kan tadi yang sudah disebutkan di awal, aset adalah seperti tanah, terus kas, transaksi kedua adalah membeli tanah, yang berarti pada kolom aset kita menambah menjadi tanah. Tanahnya kita sebesar 20 juta, yang dimana yang berubah adalah kas. Kas kita itu berkurang 20 juta, tetapi kita memiliki aset, tambahan aset menjadi tanah. Awalnya kan tadi kita kas doang. Nah, sekarang aset yang dimiliki juga tanah yang sebesar 20 juta, yang artinya pada kolom kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Jadi saldo pada tanggal 7 Juni 2020 sebesar 10 juta rupiah, namun tidak merubah susunan ekuitas pemilik. Transaksi selanjutnya adalah 15 Juni 2020, CV Jaya membeli perlengkapan 1.450.000 dan berjanji untuk membayar pemasok dalam waktu dekat. Yang artinya CV Jaya ini tuh meminjam uang atau piutang dagang atau piutang usaha gitu. Nah, kalau dilihat di tabelnya, di sini tuh yang berubah adalah di kolom liabilitas, yang berarti utang dagang sebesar 1.450.000. Tapi tadi kan kita menggunakan 1.450.000 itu untuk membeli perlengkapan, yang artinya perlengkapan itu adalah aset. Jadi aset ini kita menambah menjadi kas, tanah, juga perlengkapan, dan di kolom liabilitas terdapat utang dagang sebesar 1.450.000. Nah, ini tuh tidak merubah susunan kas ya teman-teman, atau tidak malah menambah utang dagang ini sebesar 1.450.000. Transaksi selanjutnya adalah 19 Juni 2020, menerima 7.800.000 secara tunai penyediaan jasa ke pelanggan. Nah, pendapatan ini bisa berupa menyediakan jasa, berarti kita pendapatan jasa, terus menjual barang, berarti kita dapat hasil dong dari si penjualan barang ini. Nah, yang artinya yang berubah adalah susunan ekuitas pemilik, yang berarti ada pendapatan sebesar 7.800.000. Terus ada di kolom kas, di bagian aset itu jumlah kas kita bertambah menjadi 7.800.000 dari saldo 10 juta. Jadi kalau ditambahin jumlahnya 17.800.000. Nah, lalu ada transaksi selanjutnya atau transaksi kelima, 29 Juni 2020 membayar berbagai beban
gaji karyawan sebesar 2.125.000, sewa kantor 800.000, beban utilitas 450.000, dan beban lain-lainnya sebesar 275.000. Beban ini adalah aset yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban itu tuh berupa kayak perlengkapan, terus gaji karyawan, serta aset dan jasa lain yang digunakan dalam menjalankan perusahaan. 30 Juni 2020, CV Jaya membayar sebesar Rp950.000. Nah, membayar utang dagang dengan membayar beban itu tuh beda. Kalau membayar beban akan mengurangi ekuitas pemilik, tetapi jika membayar utang yang berkurang adalah liabilitas. Liabilitas kita sebesar 1.450.000 sekarang berkurang menjadi 950.000. Nah, pada akhir bulan CV Jaya menghitung perlengkapan masih tersisa 800.000. Nah, jadi caranya adalah di kolom aset perlengkapan itu kita kurangi 800.000. Jadi 1.450.000 dikurang 800.000 adalah 650.000. Nah, itu akan masuk di kolom beban perlengkapan. Pada akhir bulan juga CV Jaya menarik tunai sebesar 2 juta rupiah. Jadi penarikan oleh pemilik itu bukanlah beban karena tidak mencerminkan aset atau biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Temannya adalah pengaruh dari setiap transaksi adalah meningkatkan atau menurunkan satu atau lebih elemen persamaan akuntansi. Dua sisi persamaan akuntansi harus berjumlah sama. Ekuitas pemilik akan naik sebesar jumlah investasi pemilik dan turun jika terjadi penarikan modal oleh pemilik. Selain itu, ekuitas pemilik juga naik karena pendapatan dan turun karena beban. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.